Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain wallpaper ya. Kali ini desain yang akan kita buat adalah seperti ini teman-teman ya, yaitu wallpaper Arab bagian yang ke-17 dari yang pernah saya buat. Kali ini kita akan membuat desain seperti ini. Temanya lebih ke feminim ya, lebih kalem sekali teman-teman ya, kekinian. Bagaimana cara kita membuatnya? Langsung saja kita mulai. Pertama, silakan teman-teman buka aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Kemudian kita langsung buat new file atau new dokumen. Kemudian kita berikan nama latihan seperti biasanya ya. Lebarnya 15, tingginya 30, CMYK color dan 300 dpi, lalu klik OK. Selanjutnya teman-teman buka bagian file yang sudah saya siapkan di deskripsi. Teman-teman bisa download file WinRAR. Di situ di dalamnya memuat isi sebagai berikut teman-teman ya. Coba saya ekstrak dulu. Teman-teman tidak usah password, tanpa password bisa langsung teman-teman download ya. Di dalamnya memuat beberapa file, diantaranya adalah font yang saya pakai, kemudian ada juga vektor kaligrafi ayat kursinya, kemudian ada juga template-nya yang sudah siap, sudah jadi ya. Kemudian ada juga background asli yang saya pakai ya. Pertama kita masukkan dulu background aslinya. Background asli yang saya dapatkan dari Google ya, dari Freepik. Nah, jadi yang asli itu saya dapatnya seperti ini teman-teman. Ini berupa file JPEG ya, seperti ini. Kita kecilkan dikit kayak gini. Kemudian kita ambil template-nya, template yang sudah ready siap cetak ya. Kita akan gunakan sebagai acuan untuk membuat dari awal. Yang ini ya, kita langsung geser, kita masukkan ke CorelDRAW. Kemudian kita dekatkan ke bagian tengah kayak gini. Setelah itu kita akan mencontoh dari awal hingga jadi. Bagaimana caranya? Kita langsung mulai saja. Langkah pertama kita samakan backgroundnya. Kita atur tingginya ya. Tingginya kisaran 30 cm ya. Kita samakan dulu. Seperti ini. Kita atur tingginya 30. Klik enter. Lalu kita buat kotak ukuran 30 x 15. Caranya bagaimana? Klik dua kali di bagian rectangle tool ya, double klik kiri. Setelah tercipta kotak seukuran lembar kerja kita, berikutnya kita atur bagaimana posisi bunga ini kita gunakan sebagai background. Pertama kita cek bunga bagian pojok kiri atas adalah yang sini ya. Berarti ini kita mirror dulu, kita putar secara horizontal di sini. Baik, sudah sama. Kemudian kita klik shift, tahan shift di keyboard, tekan background kotak ya. Kemudian tekan huruf T rata atas top ya. Kemudian tekan huruf L di keyboard left rata kiri. Seperti ini ya. Lalu kita naikkan kotak yang hitam tadi ya ke atas. Caranya seleksi dari sini. Kemudian klik Ctrl Home di keyboard. Seperti itu ya. Selanjutnya kita cek bagian mana kira-kira yang harus kita buang ya. Kita akan membuangnya nanti, kemudian kita ganti dengan bagian yang lain. Bunga di sini sudah sesuai, sudah sama ya. Ini kurang kecil sedikit, bisa kita kecilkan lagi. Kita geser ke samping kiri. Baik, ini kita biarkan dulu teman-teman ya. Lalu kita potong. Pilih kotak yang hitam, shift, kemudian pilih backgroundnya. Kemudian pilih intersect di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang background ini kita keluarkan dulu. Kita sudah punya duplikat karena sudah kita intersect di sini tadi ya. Seperti ini. Lalu berikutnya kita akan membuat bagian sebelah kanan. Sebelah kanan ini saya buat dari yang kanan ini teman-teman ya. Kita geser kotak ini, kita geser ke kanan, ditambah shift ya, biar simetris, ditambah klik kanan untuk mengcopy. Nah, kita buat kotak ini. Kemudian kita tekan shift, pilih backgroundnya, tekan R rata kanan. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita cek, kita membutuhkan hingga pada bagian ini teman-teman ya. Kita membutuhkan hingga bagian yang sebelah sini, yang ini ya, melalui daun hitam ini ke sini sampai yang bawah nanti hingga pada bunga yang ini ya, yang bawah nanti sampainya pada sini, pada bagian sebelah ini teman-teman ya. Nah, sini. Ini enggak kita pakai, jadi nanti ini kita buang. Kita butuh sampai yang hitam ini. Sekarang kita coba membuatnya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Kita potong pakai pen tool. Kita keluarkan pen tool di sini seperti ini. Kemudian kita mulai memotong dari sini. Kita potong yang rapi.
seperti ini. Jika ada yang berpotongan seperti ini, usahakan kita memotongnya yang rapi agar nanti tidak kelihatan ya bagian yang luar. Kita potong yang bersih karena kita memotong bagian yang saling berhimpitan warnanya ya, seperti ini. Kemudian bagian yang ini langsung aja ke bawah kayak gini, dan kita sampai pada bagian yang paling bawah. Kita akan memotong pada bagian ini ya, kita cek ini, kita pakai hingga pada bagian daun yang ini ya, daun yang bawah seperti ini. Kita potong di sini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tarik keluar hingga kayak gini. Kemudian kita paskan ujungnya, titiknya tadi kita hubungkan. Setelah itu kembali ke pick tool, lalu teman-teman tekan shift, pilih backgroundnya, background bunga yang masih besar ya. Kemudian teman-teman pilih intersect seperti ini, dan teman-teman geser keluar. Nah, sekarang kita sudah punya yang bagian kanan ya. Berikutnya tinggal tekan shift, kemudian pilih background yang tengah ini, kemudian tekan huruf R rata kanan ya. Jika nggak tampak, dia ada di belakang teman-teman ya. Kita ulangi dulu, kita dekatkan lagi kayak gini seperti ini. Kemudian klik kanan, order in front of, pilih bagian yang sini. Setelah dia tampak di atas, kemudian tekan shift, pilih background, kemudian tekan huruf R agar terjadi rata kanan ya, seperti itu. Kita cek lagi apakah sudah pas. Kita cek sekali lagi, bagian ini kita perlu memotongnya ya teman-teman ya. Bagian sini kita cek daunnya, di sini kita pakai daunnya. Kemudian sebenarnya ini hanya kita kira-kira aja teman-teman ya, enaknya bagaimana itu terserah teman-teman ya. Bagian ini kita bisa pakai shift ya, pakai shift, kemudian kita edit titik-titiknya pakai shift tool ya. Kemudian kita geser ke kiri seperti ini. Kita geser lagi, kita pakai yang ujung daun yang ini, kita pakai ya, kita delete. Kemudian kita bisa atur kayak gini. Kemudian kira-kira yang enggak terpakai nanti kita buang. Ini masih dipakai hingga sini ya, hingga pada bunga yang sini. Ini teman-teman ya. Baik, seperti ini. Kita tag lagi, bagian bunga ada di bawahnya sini ya. Kita samakan posisinya, ada di bawahnya ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser dulu, kita perlu potong bagian yang ini, yang coklat ini. Daun yang coklat kita hilangkan ya teman-teman ya. Daun yang ini kita buang, kita potong kayak gini. Ini kemudian kita naikkan ke atas. Setelah itu pilih background yang sebelah kiri, tekan shift, pilih kotak yang kita gambar, kita potong pakai ini seperti itu. Kemudian ini kita hilangkan, kita ulangi, pilih ini, kita keluarkan dulu, pilih bunganya yang kiri, tekan shift, pilih yang baru saja kita gambar, kemudian kita potong. Nah, seperti ini ya. Lalu bagian ini kita taruh di sini lagi, di rata kanan lagi ya. Saya tekan T, saya turunkan untuk acuan. Kemudian yang bunga yang kanan tekan shift, pilih kotak, kita tekan huruf R untuk kita buat rata kanan ya, seperti itu. Selanjutnya kita cek lagi bagian yang kira-kira bisa kita pakai. Ini kita save tool lagi. Bagian bunga yang kanan ini kita pakai bagian bunga yang kecil ini ya. Kita pakai seperti ini. Ini juga kita pakai. Kemudian kita cek lagi bagian sini kita potong, bagian yang ini kita potong, bagian bunga yang kecil ini kita potong teman-teman ya. Nah, yang ini
Kita pakai pen tool, kita gambar di sini. Kemudian yang ini kita potong di sini agar nanti backgroundnya menjadi menyambung ya, tidak terpotong aneh rasanya nanti ya, seperti itu. Ini kita potong dulu seperti ini. Kita sambungkan. Berikutnya tekan bunga yang kanan, pilih shift, tahan, pilih gambar yang baru saja kita buat, kemudian potong dengan back minus font ya, seperti ini. Tinggal dikit lagi untuk menyampaikan bagian yang bawah biar menyatu, yaitu bunganya ada di sebelah atas ya, yang sebelah kiri ini. Yang kiri kita taruh di atas, order in front of, pilih bunga yang kanan. Nah seperti ini teman-teman ya. Jika bagian yang kanan tidak kelihatan, nah seperti ini ya. Berikutnya yang atas, ini yang bawah sudah kelihatan semua teman-teman ya, sudah sesuai dengan yang saya buat. Selanjutnya bagian yang garis ini kita sambungkan, jangan sampai hilang ya. Ini kita sambungkan. Kemudian yang atas kita atur lagi, yang atas kita cek. Yang atas ini kita bisa buat seperti ini. Rectangle tool, kita potong bagian sini, kemudian kita duplikat yang bawah, pilih kotak, tekan shift, pilih bunga, kemudian pilih intersect. Nah kita naikkan ke atas, Ctrl home, dan kotaknya kita delete ya, seperti itu. Bagian yang atas saya rasa sudah nyambung teman-teman ya, sudah sama dengan yang kita buat tadi. Jika sudah seperti ini berarti background kita sudah siap teman-teman. Sekarang tinggal kita olah ya, tinggal kita olah, kita cek ukurannya berapa, apakah sudah betul 15 lebarnya, tingginya kali 30. Iya sudah betul teman-teman ya, berarti ini sudah betul, dan kita tinggal grup seperti ini, grup. Kemudian yang ini kita warna biru dulu, kita tekan huruf P di keyboard. Setelah itu yang biru ini kita keluarkan dikit, kita berikan warna sesuai dengan warna background dari bunga. Kita pakai color eyedropper tool, lalu kita deteksi warnanya di sini. Kemudian kita arahkan ke warna yang biru sebagai background dan kita buang outline-nya, klik kanan di sini. Kemudian kita tekan huruf P di keyboard seperti ini ya. Jika background sudah siap semua, kita tinggal grup lagi seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita tinggal duplikat. Pertama kita buat untuk yang tengah. Yang tengah kita duplikat mengarah ke kiri ya, seperti ini. Kita geser ke kiri, ditambah kontrol, ditahan, kemudian klik kanan. Nah seperti itu, kita geser sedikit. Berikutnya kita geser lagi pakai kontrol, ini tidak pakai kontrol, ini pakai kontrol ya, ditambah klik kanan untuk menduplikat. Kita geser lagi dikit seperti ini. Baik, sekarang background kita sudah siap, kita tinggal masukkan materinya ya. Pertama kita buat dulu yang tengah. Yang tengah ini saya buat dari vektor teman-teman ya, yang lafaz ini, lafaz ayat kursinya ya. Teman-teman sudah saya berikan file vektornya di deskripsi ya, di file vektor Corel di sini. Tinggal dimasukkan aja seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam Corel. Kemudian teman-teman tinggal tekan huruf P di keyboard. Nah, nanti akan langsung lari ke tengah. Tetapi kita berikan yang sini ya, tekan shift, pilih background yang tengah ini, tekan C dan tekan E seperti itu. Selanjutnya kita tinggal memberikan lafaz bismillah yang atas ini. Ini saya buat dari insert karakter teman-teman ya. Insert karakter dari font yang namanya, fontnya namanya adalah bismillah 2 ya. Sudah ada di deskripsi, sudah saya berikan, tinggal teman-teman keluarkan seperti ini. Insert karakter dikeluarkan, jika belum ada keluarkan di sini ya, insert karakter. Berikutnya teman-teman cari font yang bernama bismillah 2. Kemudian cari kaligrafi bismillah seperti yang saya pakai ya. Kita cari di bagian sini ya, ada di sini. Geser aja, masukkan ke dalam, kemudian kita besarkan seperti ini. Ini kita tutup lagi. Lalu teman-teman tinggal atur kebesarannya ya. Kita buat di sini ukurannya adalah 243 poin. Kita copy, kita pastekan untuk membuat ukuran yang ini. Kemudian tekan shift, pilih background yang sini, tekan C. Nah seperti itu. Lalu kita tinggal naikkan sedikit ya. Nah seperti itu, kita atur posisinya.
Kemudian yang lafaz ayat kursinya bisa teman-teman turunkan ke bawah sedikit seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya kita tinggal memberi lafaz yang lainnya agar nanti tidak terkesan kosong. Kita berikutnya membuat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah lafaz pertama adalah Allahu Akbar, dan kemudian yang atas adalah ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya. Kita cari yang lafaz Allahu Akbarnya dulu di font MTS Al-Zalzalah, text properties di insert karakter ya. Kita cari font MTS Al-Zalzalah, sudah ada di deskripsi ya. Tinggal teman-teman install dulu. Kita cari lafaz Allahu Akbar dengan karakter yang seperti itu, yang agak rame ya. Allahu Akbar, ada akbarnya. Kita cari posisinya yang seperti itu. Ini teman-teman ya, kita geser, masukkan ke dalam. Kita besarkan ukurannya, kita cek dulu. Kemudian kita tinggikan dikit seperti ini, dan kita tinggal tekan shift, pilih background yang kanan, tekan C dan tekan E. Seperti ini ya. Kita geser ke kanan dikit seperti ini, kita naikkan sedikit tingginya. Oke, berikutnya kita tinggal membuat lafaz yang wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini saya buat dari font Islamic color. Kita ganti insert karakternya menjadi font Islamic color. Kita cari lafaz wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah yang seperti ini. Kita tinggal geser aja ke dalam, lepaskan, besarkan. Saya beri warna kuning dulu biar kelihatan ya. Saya warnai biru. Kemudian tinggal kita atur posisinya, kita taruh di sebelah sini ya. Kita atur di sebelah sini. Oke, kita warna hitam dan kita tekan shift, background yang kanan, tekan C. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita bisa naikkan sedikit sebelah sini. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tinggal membuat yang sebelah kiri lafaz Muhammad. Di sini saya buat dari font yang bernama Muhammad Rasulullah. Kita cari di font Islamic color, kemudian kita cari di font ini ya, Muhammad Rasulullah. Kemudian insert karakternya cari lafaz Muhammad yang seperti itu. Kita cari lafaz Muhammad yang ada kalimat atasnya sallallahu alaihi wasallam. Kita cari yang ini ya, kita geser ke dalam, masukkan, besarkan. Kita tekan shift, pilih background yang ini, tekan C dan tekan E, seperti itu. Kemudian kita atur posisinya, kita kecilkan agar tidak menabrak backgroundnya. Kita kecilkan seperti ini, kita tinggikan sedikit seperti ini ya. Jika terlalu tinggi teman-teman jangan banyak-banyak menariknya ya. Kita turunkan dikit. Oke. Berikutnya kita tinggal membuat lafaz yang wabil walidaini ihsana. Ini saya cari dari font Islamic color. Kita kembali ke font Islamic color. Kita cari lafaz wabil walidaini ihsana, ada di sebelahnya tadi ya. Ada di sebelah lafaz yang pertama di sini ya. Kita digeser, masukkan ke dalam. Saya beri warna biru. Ini ya. Oke, sekarang kita tinggal tekan shift, pilih background yang kiri, tekan C ya. Kita naikkan, tekan shift, pilih lafaz yang kanan ini wa ja'ala bainakum, kemudian tekan huruf E. Nah, seperti itu. Kemudian ukurannya kita samakan, lebarnya adalah kita copy, kemudian kita ke lafaz wabil walidaini, kita paste di sini. Tingginya berapa kita cek, kita copy, kita samakan dengan lafaz wabil walidaini, enter. Baru kemudian kita klik warna hitam. Jika ternyata tingginya tidak bisa seimbang, maka teman-teman tidak usah disamakan tingginya. Kita kembali Ctrl Z, langsung aja di warna hitam ya. Kita samakan bagian panjangnya saja. Jadi seperti itu teman-teman cara saya membuat kaligrafi kali ini. Jika terlalu besar atau kurang besar bisa teman-teman atur sendiri lafaz fontnya ya. Silahkan diatur sesuai dengan selera teman-teman semua. Ini saya geser kanan sedikit. Kemudian yang ini saya geser ke kanan lagi sedikit. Saya geser ke atas sedikit yang ini. Teman-teman lihat-lihat terus nanti biar terasa mana bagian yang kira-kira masih kurang dan harus disempurnakan lagi ya. Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup ya. Yang contohnya saya delete, kemudian ini saya grup satu-satu. Lafaz yang Muhammad saya grup, lafaz yang Bismillah saya grup, kemudian lafaz yang Allahu Akbar saya grup. Kemudian saya buat page 1 pakai yang Allahu Akbar, page 2 lagi pakai yang lafaz Bismillah, tekan huruf P. Page yang ketiga pakai lafaz Muhammad, tekan huruf P.
Lalu tinggal kita simpan file, save as, kita taruh di desktop, kita beri nama latihan, formatnya CorelDRAW dan kita save langsung. Kita tekan yes, kemudian berikutnya kita ekspor dalam format JPEG, bisa pakai file export di sini. Kemudian kita pilih di desktop, kita taruh namanya latihan, formatnya jangan lupa pilih format JPG ya. Kemudian kita klik ekspor dan kita tunggu hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita cek hasilnya, kita tunggu sebentar. Warnanya jangan lupa pakai warna PMYK color, kemudian kualitasnya 100%, lebarnya 15, tingginya 30, resolusi 300, dan jika previewnya sudah oke, teman-teman tinggal klik oke di bawah sini. Lalu kita coba cek hasilnya di desktop ya. Di sini kita buka dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya, sudah sama dengan yang saya tampilkan pada tampilan awal video ini. Untuk ekspor yang lainnya silakan teman-teman lanjutkan sendiri ya. Ini yang pertama bisa teman-teman ekspor tadi ya, kemudian yang kedua kita ekspor juga, yang ketiga teman-teman bisa ekspor sendiri seperti itu ya. Dan tampilannya nanti akan menjadi seperti ini jika teman-teman sudah membuat mockupnya. Jadi demikian teman-teman tutorial kali ini, semoga video ini ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar selalu update file desain terbaru dari saya ya. Manfaatkan untuk usaha dan semoga jualannya lancar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.